kembali lagi dengan Bincang PNI kelima. Kali ini kita akan membahas tentang drafter atau drafting. Nah, menurut kalian apa sih drafting itu tugas dan fungsinya di dunia proyek? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kali ini kita akan berbincang dengan Pak Bagus Setiawan selaku drafter dari PT Paramesti Mitra Indonesia. Pak Bagus, gimana kabarnya hari ini? Oh, baik. Ya, baik ya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum perkenalan ya, kalau Mbak Gusti sendiri tahu saya sebagai apa? Pak Bagus sebagai procurement manager, Manager. PMS manager ya. Selain itu, Selain itu sebagai 3D drafter. Selain itu sebagai founder PT Paramesti. Oh iya. Iya. Itu aja sih Pak yang saya tahu. Oh gitu ya. Ya, sebenarnya ya, perkenalkan ya untuk para penggemar apa ini namanya? Bincang-bincang ini ya? Bincang PMI. Oh, Bincang PMI ya, untuk para sahabat Bincang PMI. Yang ini sudah episode kelima ya? Yes. Mungkin saya orang yang kelima juga ya. Iya, betul. Karena nama saya Bagus Setiawan, saya di PMI ini sebelumnya saya cerita dulu ya. PMI ini kan mungkin sudah ada yang pernah cerita kalau PMI ini memang foundernya berlima ya. Iya. Nah itu awalnya PMI ini terbentuk juga dari berempat ya. Oh, berempat. Awalnya itu berempat, kita diskusi untuk membuat sebuah PT sendiri. Awalnya itu ada Pak Dwi sebagai mechanical dan piping, terus ada Pak Radit sebagai piping juga, Pak Radit karena awalnya juga ada pipingnya, punya basic piping, tapi dia untuk sivilnya lebih kuat karena memang basicnya dia civil engineer. Kemudian ada saya sebagai 3D modeling ya, jadi leader untuk 3D modeling. Kemudian ada Pak Yuko. Pak Yuko itu sebagai lead 2D modeling. Bukan, lead 2D. Kalau modeling itu mesti 3D ya. Oh gitu. Ya, Oke. kalau 2D itu ya gambar ya drawing. Jadi dari awalnya Pak Bagus ini sebagai 3D modeling di. Ya dari awal karena proyek kita sebelum ada PMI pun kita cuma berempat. Karena dulu orang prosesnya juga orang luar. Tuh. Oh, jadi perkenalan saya tadi salah ya Pak. Pak Bagus sebagai 3D drafter itu. Yang lebih benar 3D modeling. Iya, lead 3D modeling. Jadi untuk semua konsep perencanaan awal dalam plan ya untuk plan. Ngomong-ngomong tentang tadi Pak Bagus menyebut ada 3D modeling dan 2D drafter ya Pak. Pak Yoko. Nah, ada bedanya nggak Pak drafter itu? Maksudnya ada jenis-jenis drafter gitu atau gimana sih Pak? Kalau namanya drafter itu kan draft itu kan konsep ya. Iya. Jadi ada seorang drafter berarti dia seorang yang konsep. Apa? Mengkonsep. Bukan mengkonsep. Jadi dia menerjemahkan konsep dari seorang engineer atau arsitektur ke dalam bentuk drawing atau gambar ya, untuk memudahkan proses sebuah pekerjaan baik aplikasi maupun instalasi nanti di lapangan. Jadi dia penerjemah konsepnya dari seorang engineer. Jadi seorang engineer itu kadang kan cuma ngasih output ya, sebuah data, dan dimana kita menerjemahkan data itu menjadi sebuah gambar yang bisa dipahami orang lain. Jadi untuk memudahkan. Nah,
bedanya antara 3D sama 2D. Kalau kadang itu 2D sendiri ya. Ya. Itu orang itu sulit membayangkan gambar 2D ya. Misalnya kayak kubus itu kan gampang, kubus sebenarnya. Kalau di gambar 2D sebenarnya cuma kotak. Ya. Langsung 3D, oh ternyata ini volumenya segini. Oh, kan bisa tahu surroundingnya apa. Dalam bentuk 3D model. Berarti Jadi 3D modeling itu bisa dibentuk setelah 2D-nya disetujui gitu Pak? Atau sejalan? Bisa berjalan beriringan ya. Tapi sebuah konsep itu kalau langsung di 3D-kan itu kayaknya butuh banyak waktu. Karena kan hanya banyak pengulangan. Jadi sebuah konsep itu di layout itu dibentuk dulu dalam bentuk 2D. Jadi untuk penataannya itu dikonsep dulu di 2D dulu. Kemudian untuk finalisasi atau biar orang itu tahu bentuknya seperti apa itu baru dimodel. Jadi juga untuk menghindari banyak ribut di lapangan ya, karena kan kalau hanya pekerjaan yang fisiknya seperti cuma hanya bangunan aja misalkan, itu kan sebenarnya tidak banyak ya kalau kita lihat. Tapi kalau sudah berhubungan dengan kayak perpipaan, itu takutnya kalau nggak dimodelkan itu nanti antara satu dengan lainnya bisa bertabrakan. Kalau sudah jadi itu di lapangan nantinya kan pekerjaan itu artinya jadi ya 2 kali waktu 2 kali. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa peran drafter itu utamanya itu sebagai penerjemah konsep dari engineer awal untuk lebih ke teknis apa ya Pak? Ke bentuk ya bentuk gambar supaya bisa dipahami orang engineer lain juga. Oke. Nah, tahapan-tahapannya itu gimana Pak? Dari sebuah konsep itu terus sampai ke... Oh iya, drafter sendiri ya. Bentar, tambahin ya yang tadi ya. Drafter sendiri itu kan sebenarnya kalau seorang drafter itu ya cuma seorang yang sebenarnya dia penerjemah ya dari konsep ini. Ada sendiri yang sebenarnya banyak sih macamnya. Bukan drafter itu macam-macam, enggak. Tapi skop pekerjaannya itu macam-macam. Jadi seorang drafter sendiri itu harus bisa menerjemahkan dari sisi engineer kan banyak, ada arsitektur ya, ada sipil itu kan itu konstruksi bangunan atas yang ada beton maupun bangunan bawah, jembatan itu sipil, terus ada dari instrumen, drafter untuk instrumen, drafter untuk electrical, drafter untuk landing. Jadi dia tetap sebenarnya drafter, cuma lingkup pekerjaannya itu berbeda. Jadi bukan ada jenis-jenis drafter itu. Ini jenisnya ini kayak ini manusia ini pemakan tumbuhan ini bukan. Jadi itu adalah lingkupnya, lingkup pekerjaannya. Jadi kalau dia berkecimpungnya dengan orang arsitektur ya berarti dia gambarnya ya. Tapi sebenarnya seorang drafter kan itu tadi kuncinya, dia menerjemahkan dari seorang engineer atau arsitektur tadi dalam bentuk gambar mudah dipahami orang lain. Jadi yang beda lingkup pekerjaannya. Tapi mungkin nggak Pak seorang drafter itu kayak misal drafter di mechanical, terus dia pindah pekerjaan ke jadi drafter arsitektur, sipil gitu. Bisa. Bisa saja. Karena kan selama dia bisa, kalau dulu itu kan kita gambarnya manual ya, pakai rapor. Nggak tahu ya. Oh yang meja gede itu ya Pak? Ya meja gede, meja gambar itu. Ya, itu awalnya kan itu, nah, sekarang kan ada software. Namanya dokter itu kan namanya penerjemah ya. Kalau dia nggak tahu ya bisa tanya ke engineer-nya maunya seperti apa, ini modelnya seperti apa. Jadi bisa antara misalkan cuma kalau dia
drafter itu arsitek karena dia berpikir banyak di arsitek. Jadi ketika dikasih pekerjaan arsitek dia langsung paham, oh ini mintanya gini gini. Tapi kalau dari misalnya orang mechanical yang cenderung gambarnya mechanical ke mana ke arsitek, ya dia tuh ya bisa gambar. Kan konsepnya dia bisa gambar karena softwarenya ada, ya kan bisa. Tapi dia harus mempelajari lagi, menerjemahkan lagi apa yang dimau. Nah, kemudian gimana sih Pak tahapan dari sebuah ini konsep dari engineer itu sampai ke drafter? Dia drafter butuh data apa aja atau Dari sisi ya kita itu biasanya input datanya itu dari orang proses. oh berarti kalau di sini dari Pak Eka. Ya dari Pak Eka. Karena kan itu dari sisi kan juga ada sivilnya. Itu inputnya itu dari sivilnya dari Pak Adi. Sekarang kan ada Mbak Ruth, ya. Itu ujungnya nanti dari Pak Mbak Ruth. Cuma secara kalau di kita di sisi kita itu dari Pak Eka itu kan awalnya ya kita bikin itu inputan data dari Pak Eka cuma itu dikasih dengan ada dari tender ya itu kan ada spesifikasinya terus spesifikasi untuk pipingnya ada PNID, PFD, PFD dulu, PFD itu nanti didetailkan lagi jadi PNID. PNID dari PNID ini, nah, kita bentuk dulu di konsep awalnya di 2D, ditata dulu equipment apa aja yang di sini. Baru kita tambahkan misalkan kayak pipingnya. Nah itu dari kita ya, dari sisi kita ya, mungkin dari teman-teman lain mungkin beda. Tapi kalau dari sisi kita itu memang mulainya dari modeling. Jadi semua orang tahu pada waktu di modeling, oh baru ngasih inputan ini harus ini. Itu fungsinya. Kalau tadi kan Pak Bagus juga menyebutkan tentang general arrangement, terus PNID gitu ya Pak. Iya. Nah, itu selain itu ada nggak Pak yang maksudnya di dalam proyek yang dikerjakan Parmestia itu apa saja sih yang Pak yang digambar oleh Pak Bagus dan Pak Yuko sebagai drafter? Oh, gambar banyak sebenarnya. Oh, gitu. Ya, ada kadang kalau isin-isin gambar burung, gambar kuda. Artinya juga nih sebagai drafter ya. Nah, ya, lingkupnya ya kalau di sini ya itu tadi kerjaannya karena kita bergeraknya di bidang oil and gas tadi ya gambarnya kebanyakan ya arrangement piping, vessel, tangki-tangki itu, skid, motor itu. Nah, kemarin tuh sebelum wawancara ini saya juga ini Pak ada research dulu pekerjaan drafter tuh yang digambar tuh apa aja gitu ya. Nah di situ dijelasin ada general arrangement, PNID, isometric fabrication itu tuh apa sih Pak? Itu maksudnya gambaran atau tahapan yang digambar sih? Apa sih Pak? Jadi general arrangement itu yaitu untuk sebagai acuan dasar untuk melakukan drawing yang lebih detail. Oh, oke. Jadi tahapnya dari GA dulu harus G-nya benar. Terus baru ke prosesnya, proses end. Bisa ke baru ke proses selanjutnya itu proses lebih detail lagi. Terus apa tadi? Isometric. Isometric sama fabrication. Oh, isometric sama fabrication. Nah, isometri ini kan hubungan dengan piping ya. Beda dengan isometric view ya. Kalau isometric view itu kan gambaran itu bangunan itu harus ada kalau tahu isometric view-nya kan jadi figur secara tiga dimensinya itu kan kelihatan. Tapi kalau bilang isometric drawing itu piping yaitu gambarnya cuma garis-garis tapi itu yang menggambarkan bentuk dari apa
pipingnya itu sendiri ya, jadi layout pipingnya. Jadi kalau geometric drawing itu kan diekstrak dari gambar 3D. Dari itu bisa diekstrak di jadi geometric drawing. Nah, geometric drawing itu nanti dipakai di pabrikasi dan instalasi di lapangan. Oh. Jadi yang paling sering dipakai orang lapangannya itu yang isometric drawing. Ya kalau berhubungan dengan piping ya. Oh, oke. Jadi kalau di pabrikasi kan juga pakai itu. Berarti kayaknya dari penjelasan Pak Bagus tadi ya, bisa disimpulkan kalau dari suatu proyek tuh gambarnya dari yang awal masih besar banget, terus langsung didetailkan untuk pipingnya lah, kelistrikannya lah, terus baru itu ada fabrikasinya juga kalau untuk yang besar-besar gitu ya Pak. Kemudian ada yang veteran juga. Iya betul. Pesan nih Pak, pesan buat tim proyek. Pesan ini. Lu ada pesannya? Lu bingung ya? Tadi pesan apa ya? Oke, pesan nih. Ya, jadi kalau untuk tim proyek yang dilakukan. Ya, kalau karena drafter itu kan penerjemah konsepnya, bentuknya adalah drawing. Ya. Sedangkan drawing sendiri itu, ya gambar itu kan sebuah bahasa, ya bahasa yang menerjemahkan bahasa gambar ya. Jadi untuk memudahkan orang lain mengerjakan sesuatu. Jadi untuk memberikan ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang pertama kalau dari sisi untuk project ya, sebuah project digunakan yang tahu itu gunakan gambar yang terakhir, latest revision ya. Karena takutnya kalau gambar itu masih bukan yang terakhir, akhirnya ada banyak perubahan. Jadi dipastikan gunakan revision, the latest revision. Oke, sudah. Jadi satu pesan penting dari Pak Bagus tadi untuk teman-teman engineer gunakan latest revision untuk menghindari salah pahaman, salah tidak fabrikasi. Kemudian sebagai dokumen kontrol juga melihat lebih detail apakah itu sudah benar. Mungkin itu saja Pak untuk saat ini bincang-bincang kita. Terima kasih sudah memberi insight baru kepada saya, orang awam di engineering ini, peran daftar, macam-macam drawing juga, tahap-tahapan di proyek. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama Mbak Gusti. Soalnya kita akan bincang lagi di topik-topik yang lebih menarik. Oh iya. Sebenarnya bincang-bincang ini bahasa apa aja sih? Banyak sih Pak, kita tentang work-life balance-nya karyawan, tentang paramestik juga, tentang kemarin kita juga sudah sama Pak Eka dan Pak Radit mengenai proyek mengenai scope of work yang mereka dan sekarang ganti Pak Bagus sendiri. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita akhiri, selamat pagi, siang, malam. Selamat pagi.